Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisa Sistem Classroom dengan beranggotakan 4 orang, yang dimana di sini ada Afriko, Efri Almasari, Sabri Iskandar Dinata, serta Sri Rahayu, yaitu saya sendiri. Nah, di sini materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yang kedua oleh Sabri Iskandar Dinata, yang ketiga oleh Afriko, dan yang terakhir itu oleh Efri Almasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambaran dari Google Classroom yang kami cari. Yang pertama itu gambaran sistem. Google Classroom adalah aplikasi manajemen pembelajaran LMS berbasis web dan mobil yang digunakan untuk mengelola kelas, memberikan tugas, mengumpulkan pekerjaan siswa, serta berkomunikasi antara guru dan siswa secara daring. Nah, tujuan utama layanan ini adalah untuk memfasilitasi, menyederhanakan, dan merampingkan proses belajar mengajar secara daring, serta meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa tanpa perlu tatap muka dan penggunaan kertas. Nah, untuk yang kedua, proses utama dalam sistem yaitu pembuatan kelas, distribusi materi, dan tugas. Yang ketiga yaitu pengumpulan tugas oleh siswa. Yang keempat, penilaian tugas. Yang kelima, diskusi dan komunikasi. Yang keenam yaitu integrasi Google Workspace. Untuk yang ketiga yaitu alur sistem secara sederhana, yaitu ada guru membuat kelas, terus mengupload materi, baru memberi tugas, serta siswa mengumpulkan. Habis siswa mengumpulkan, baru guru menilai dan siswa melihat nilainya. Fungsi dan manfaat utama dari Google Classroom ini yaitu pengelolaan kelas. Nah, memudahkan guru dalam mengatur dan mengelola akses kelas serta tugas dan memberi nilai secara online. Yang kedua yaitu berbagi materi dan tugas. Guru dapat memposting dan mendistribusi materi seperti file video, YouTube, atau Google Formulir dan tugas ke seluruh kelas. Dan yang ketiga yaitu pengumpulan tugas adalah siswa dapat menerima dan mengirim hasil tugas mereka langsung di platform Google Classroom ini. Yang keempat yaitu penilaian dan umpan balik. Guru dapat memberikan nilai masukan, feedback secara real time, dan memantau kemajuan setiap siswa. Dan yang kelima itu komunikasi antara guru dan siswa. Nah, komunikasi dan kolaborasi tersedia form kelas untuk pengumuman, diskusi, dan interaksi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Yang keenam yaitu integrasi penuh. Terintegrasinya dengan produk Google lainnya seperti Google Drive untuk menyimpan data terpusat seperti email, Google Docs, serta Google Slide untuk penulisan dan penguasaan, dan Google Calendar. Yang keenam yaitu akses fleksibel, dapat diakses melalui web atau aplikasi seluler dari mana saja dan kapan saja. Dan yang ketujuh yaitu layanan ini disediakan secara gratis untuk akun Google pribadi dan tidak mengandung iklan. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan tentang Google Classroom. Yang pertama yaitu mudah digunakan. Antarmuka Google Classroom dirancang sederhana dan intuitif, sehingga mudah dipahami dan digunakan baik oleh guru maupun siswa, bahkan bagi yang baru pertama kali menggunakan. Yang kedua, terintegrasi dengan produk Google.
Google Classroom terhubung erat dengan layanan Google lainnya seperti Google Docs, Sheets, Slide, Drive, Kalender, dan Gmail. Ini memungkinkan kolaborasi yang mulus, menyimpan file yang mudah, penjadwalan tugas, dan komunikasi yang efisien. Yang ketiga, akses dari mana saja. Karena berbasis cloud atau daring, Google Classroom dapat diakseskan kapan saja dan dari mana saja melalui berbagai perangkat yang disebut seperti komputer, tablet, smartphone, asalkan terhubung ke internet. Selanjutnya, hemat waktu guru. Sistem ini mengoptimasikan banyak tugas administrasi seperti membuat salinan dokumen untuk setiap siswa, mendistribusikan dan mengumpulkan tugas, serta memberikan penilaian. Ini secara signifikan mengurangi waktu yang dihabiskan guru untuk pekerjaan non-pengajaran. Selanjutnya yaitu gratis. Google Classroom tersedia secara gratis bagi sekolah yang menggunakan Google Workspace for Education, menjadikan solusi yang sangat hemat biaya. Yang terakhir yaitu pengaturan tugas rapi. Platform ini membantu guru dan siswa mengatur tugas dan sistematis. Tugas dapat dikategorikan memiliki batas waktu atau disebut dengan due date, dan semua materi serta dikirimkan siswa disimpan secara terpusat di Google Drive yang terorganisir. Berikutnya yaitu kekurangan Google Classroom. Yang pertama yaitu ketergantungan kepada koneksi internet. Jadi Google Classroom bergantung penuh kepada jaringan internet. Jika internet lambat atau tidak stabil, maka siswa sulit mengunggah tugas atau gagal upload. Lalu materi lambat terbuka atau tidak bisa diakses. Lalu notifikasi bisa terlambat masuk, dan saat ujian online, sistem bisa terputus di tengah. Dampaknya yaitu proses belajar mengajar terganggu, terutama di daerah dengan internet tidak merata. Yang kedua, fitur absensi terbatas untuk manajemen kelas. Jadi Google Classroom tidak menyediakan fitur absensi bawaan. Jadi guru harus memakai layanan lain seperti Google Form. Rekapan kehadiran harus dibuat manual dan tidak bisa melihat siapa yang hadir secara real time. Dampaknya, manajemen kelas jadi lebih rumit, terutama di kelas besar. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi kurang interaktif. Tampilan diskusi di Classroom hanya berupa stream komentar. Tidak ada fitur chat pribadi seperti WhatsApp, tidak ada fitur chat grup yang cepat, diskusi sering tenggelam karena banyak postingan, dan tidak bisa kirim pesan langsung ke siswa tertentu tanpa menggunakan email. Dampaknya, siswa yang butuh bimbingan cepat tidak dapat berkomunikasi langsung. Yang keempat yaitu penilaian kurang lengkap dan tidak mendukung ujian kompleks atau kurang cocok untuk penilaian kompleks. Jadi, Google Classroom sebenarnya menyediakan fitur penilaian, tetapi tidak mendukung soal-soal kompleks seperti drag dan drop, tabel, kecocokan, atau coding. Lalu, ujian objektif harus memakai Google Form. Rubrik penilaian terbatas, dan tidak ada otomatisasi perhitungan nilai lanjutan seperti grafik dan statistik. Dampaknya, guru harus memakai aplikasi tambahan untuk ujian atau analisis sistem. Yang kelima, tidak ada fitur monitoring, yaitu Google Classroom tidak menunjukkan aktivitas detail siswa, seperti tidak ada waktu total siswa membuka materi, tidak tahu apakah siswa membaca materi sepenuhnya atau tidak, dan guru hanya tahu tugas dikumpulkan atau belum. Dampaknya, guru sulit menilai keaktifan atau memantau siswa yang kesulitan. Yang keenam, tampilan terlalu sederhana dan kurang gamifikasi. Google Classroom tidak punya sistem yang membuat siswa lebih semangat belajar. Tidak ada fitur seperti poin keaktifan, badge atau penghargaan, level progress belajar, dan leaderboard. Tampilannya sangat sederhana. Ada daftar tugas, materi, dan nilai. Dampaknya, motivasi siswa bisa menurun karena tidak ada elemen permainan seperti gamification. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan
Materi yang terakhir yaitu solusi atau usulan pengembangan sistem baru. Yang pertama itu penambahan fitur absensi otomatis. Masalah administrasi manual memakan waktu dengan absensi otomatis. Kita memangkas waktu admin guru hingga 15 menit per kelas sehingga guru bisa fokus mengajar. Terus yang kedua itu ada sistem ujian integrasi. Ujian terpisah seringkali merepotkan rekap nilai. Sistem ini menyatukan bank soal dan penilaian otomatis dalam satu pintu. Terus yang ketiga ada dashboard analitik pembelajaran. Kita sering menebak-nebak performa siswa. Dashboard analitik ini akan memberi data real time tentang siapa yang tertinggal dan siapa yang unggul, sehingga intervensi bisa lebih tepat sasaran. Terus yang keempat ada fitur chat pribadi. Komunikasi publik di grup sering membuat siswa malu bertanya. Fitur chat pribadi memungkinkan bimbingan personal antara guru dan siswa tanpa ada gangguan. Terus yang kelima ada fitur offline mode. Mode offline ini kendala internet tidak boleh menghentikan belajar. Mode offline memungkinkan materi diunduh dan dipelajari kapan saja. Solusi tepat untuk pemeratasan akses. Terus yang terakhir itu ada gamifikasi untuk meningkatkan motivasi. Gamifikasi, masalah utama e-learning adalah kebosanan. Elemen gamifikasi ini untuk mengubah belajar menjadi aktivitas yang memicu adrenalin dan motivasi siswa. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu berdasarkan analisis sistem, Google Classroom terbukti menjadi learning management system yang efektif dan efisien dalam mendigitalisasi proses administrasi kelas, terutama berkat integrasinya dengan ekosistem Google seperti Drive, email. Meskipun terdapat kendala teknis seperti ketergantungan pada koneksi internet, pada minimnya fitur integrasi tatap muka, solusi yang diterapkan seperti pengguna aplikasi pendukung, Zoom, dan pelatih pengguna mampu mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, Google Classroom layak diterapkan sebagai media utama pembelajaran daring maupun asalkan didukung oleh infrastruktur jaringan yang memadai. Nah, cukup sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.